Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, Ibu Guru berharap anak-anak sekolah Minggu semuanya sehat-sehat saja. Nah, meskipun kita di rumah saja, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita, Tuhan Yesus selalu mencintai kita. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian anak-anak kecil Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Kita ulangi pujian ini. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Silakan duduk. Ya, anak-anak sekolah Minggu, Ibu Guru mau bertanya, apakah kita perlu membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, tentunya kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Misalnya, dalam hal nafas kehidupan, keselamatan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak sekolah Minggu, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan Yesus Maha Penolong dan Maha Pendengar segala permohonan kami. Ajarlah kami untuk selalu berserah kepadamu. Amin. Kita akan masuk ke dalam Mazmur berbalasan dari Mazmur 18 ayatnya yang ke-7. Kalimat yang agak keluar, Ibu Guru yang akan membacakannya, dan kalimat yang agak ke dalam, anak-anak sekolah Minggu yang membacakannya. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Amin. Ya, kita mengangkat satu pujian, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, lalami diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di kanan, diberi keindahan, satu tak berubah oleh penciptanya. Halo semua, anak-anak di rumah dan Kitty. Nah, sekarang Ibu Guru mau menyampaikan cerita baru. Anak-anak di rumah dan Kitty mau mendengarkan cerita baru? Mau, Ibu Guru. Oke, sebelum kita dengar cerita baru, kita berdoa ya anak-anak. Anak-anak di rumah dan Kitty ikut Ibu Guru ya berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Amin. Nah,
sekarang Ibu Guru mau tanya, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Pasti anak-anak di rumah ingat. Kalau begitu Ibu Guru mau tanya Kitty dulu. Kitty ingat enggak cerita minggu lalu? Ingat Ibu Guru. Apa Kitty? Coba Kitty sampaikan kepada Ibu Guru. Apa cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu tentang Bapak Joshua sedang berpidato. Betul Kitty. Nah, sekarang Ibu Guru mau lanjut ceritanya. Setelah Bapak Yosua berpidato, Bapak Yosua meninggal. Anak-anak tahu Bapak Yosua meninggal pada usia berapa? Kitty tahu? Kalau tidak salah 100 tahun Ibu Guru. Salah Kitty. Bapak Yosua meninggal pada usia 110 tahun. Nah, setelah Bapak Yosua meninggal, ada yang menggantikan Bapak Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Ada yang tahu siapa namanya yang memimpin bangsa Israel? Kita tahu? Tidak tahu Ibu Guru. Ya, namanya itu Eglon, Raja Moab. Nah, sejak Eglon Raja Moab memimpin bangsa Israel selalu menyakiti hati Tuhan karena bangsa Israel tidak lagi menyembah Tuhan, melainkan bangsa Israel menyembah patung-patung, dewa. Mereka juga tidak berdoa kepada Tuhan dan tidak meminta bantuan lagi kepada Tuhan. Bahkan mereka melawan Tuhan dan berbuat jahat kepada Tuhan. Nah, menurut Kitty dan teman-teman di rumah, Tuhan marah dan sedih tidak? Iya Ibu Guru, Tuhan pasti sedih dan marah kepada bangsa Israel. Betul yang dikatakan Kitty, Tuhan marah dan sedih apa yang dilakukan bangsa Israel. Tapi Kitty tahu tidak apa yang akan Tuhan katakan? Tidak Ibu Guru. Nah, Tuhan bilang, aku tidak ingin mereka berbuat dosa. Aku akan membuat kamu menjadi bertobat. Aku akan membuat kamu kembali kepadaku, mengasihiku. Akan kubiarkan musuhmu menguasaimu dan kalian akan mengalami kesusahan besar. Kalian akan menderita dan akhirnya kalian datang kepadaku minta ampun dan tidak lagi membuat Tuhan sedih. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, anak-anak di rumah dan Kitty tahu tidak apa kesusahan yang dialami bangsa Israel? Tidak tahu Ibu Guru. Nah, bangsa Israel harus membawa pajak banyak kepadanya. Mereka sangat menderita selama 18 tahun. Menurut Kitty, 18 tahun itu lama atau sebentar? Lama Ibu Guru. Nah, jadi selama 18 tahun itu bangsa Israel disuruh terus sama Eglon untuk membawa pajak. Nah, setelah 18 tahun bangsa Israel merasakan penderitaan yang sangat banyak. Nah, bangsa Israel datang kepada Tuhan dan mau meminta ampun. Bangsa Israel mengatakan, Tuhan, kami sangat menderita. Kami telah berbuat jahat kepadamu. Kami telah berdosa kepadamu. Ampuni kami dan bebaskanlah kami dan selamatkanlah kami. Hanya Engkau yang menolong kami. Nah, kira-kira Tuhan Yesus bantu tidak bangsa Israel? Iya Ibu Guru, bantu.
Nah, iya, Tuhan Yesus bantu bangsa Israel melalui, ada yang tahu siapa? Kitty tahu? Tidak tahu, Ibu Guru. Nah, Tuhan Yesus mengutus Ehud. Siapa Kitty? Ehud, Ibu Guru. Ya, jadi yang menolong bangsa Israel itu bernama Ehud. Nah, saat itu Ehud mengalahkan Eglon Raja Moab. Jadi bangsa Israel sudah bebas dari Raja Moab. Nah, anak-anak, jadi ketika kita meninggalkan Tuhan, pasti Tuhan menuntun kita untuk bertobat, sama seperti bangsa Israel yang sudah meninggalkan Tuhan, tapi dia kembali lagi kepada Tuhan. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya sama Kitty dan teman-teman di rumah. Apa itu, Ibu Guru? Ya, Ibu Guru mau tanya, pada usia berapa tadi Ibu Guru bilang Bapak Yosua meninggal? 110 tahun, Ibu Guru. Nah, betul Kitty. Terus pertanyaan terakhirnya Ibu Guru, yang menolong bangsa Israel siapa? Ehud, Ibu Guru. Nah, betul. Ternyata Kitty mendengarkan ceritanya Ibu Guru. Iya, Ibu Guru. Oke, demikian ceritanya Ibu Guru. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah. Ya, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita lewat persembahan. Dengarkanlah nats persembahan dari Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberkati ibadah sekolah minggu kami hingga saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sedang di rumah. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu dalam ia beraktivitas, dalam bermain dan belajar. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati kedua orang tua mereka dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kesehatan yang baik. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, supaya selalu dilindungi oleh Tuhan. Ya Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami supaya dapat berguna dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami bawa ke dalam nama anak-Mu yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong kau. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita angkat pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Demikian ibadah kita, anak-anak yang ada di rumah tetap jaga kesehatan, rajin belajar, dan sampai bertemu pada ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu.